Bab 1340. Niat membunuh. Di langit berbintang, Mileye memeluk erat Saphira Mu sambil menangis seperti anak kecil. Di pelukannya, Saphira Mu benar-benar sudah tidak bernapas. Seolah teringat sesuatu, Mileye mengeluarkan semua energi ungu untuk diserap Saphira Mu, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Begitu energi ungu masuk ke tubuh Saphira Mu, secara otomatis hilang lagi. Melihat pemandangan ini, Mileye duduk diam di langit berbintang, matanya kosong, seolah kehilangan jiwanya. Saat ini, sebuah bayangan putih tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mileye. Bayangan putih ini adalah Linzi yang mengikuti Saphira Mu. Mileye memandang Linzi dengan tajam. Dia tidak mati, kan? Linzi memegang tangan Saphira Mu, berkata pelan, dia sudah mati. Mileye berkata dengan gemetar, bagaimana mungkin? Kak Saphira begitu kuat, dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya untuk melukai leluhur Dao secara serius. Bagaimana mungkin dia mati? Tidak mungkin. Linzi melirik Mileye, dua baris air mata perlahan jatuh di wajahnya. 90.000 tahun. Dia menggunakan tubuhnya untuk menekan alam semesta 5 dimensi selama 90.000 tahun. Setiap kali bencana 5 dimensi, dia sendiri yang menahannya. Meskipun dia menekan bencana 5 dimensi, tapi dia juga terkena imbasnya. Mileye memeluk Saphira Mu dengan erat, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kenapa kamu begitu bodoh? Linzi berkata pelan, seperti yang dia katakan, itu adalah pilihannya sendiri. Dia memilih kematian, untukmu, demi alam semesta 5 dimensi. Mileye menatap Linzi, dan Linzi menyeka air mata di pipinya. Sebenarnya bencana 5 dimensi sudah tidak bisa dibendung lagi, karena jika ditekan terus, pantulannya akan semakin besar ke depannya, jadi dia memilih membiarkan bencana 5 dimensi datang lebih awal saat ini. Sambil berbicara, dia menunduk, lalu berkata pelan, alasan mengapa bencana 5 dimensi tidak meledak sepenuhnya adalah karena dia menekannya, atau dengan kata lain, dia secara paksa menahan setidaknya 90% kekuatan bencana 5 dimensi. Sebelum ini kamu sudah lihat dia begitu lemah, itu bukan karena dia beraksi, tapi karena tubuhnya sedang menerima bencana 5 dimensi. Mileye memandang Linzi, dia bisa menanggungnya sebelumnya, mengapa dia tidak menanggungnya kali ini? Linzi memandang Mileye, karena masih ada bencana buatan manusia kali ini. Mata Mileye tertutup perlahan. Dao Ting. Linzi berkata lagi, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri, ini adalah pilihannya, dia memilih untuk menyelamatkan alam semesta 5 dimensi. Jika dia tidak memilih alam semesta 5 dimensi, Dao Ting tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Kalau dia tidak melepaskan alam semesta 5 dimensi, lukanya akan semakin parah. Mileye menggelengkan kepalanya, kamu salah. Linzi menatap Mileye, Mileye berkata pelan, dia pergi ke Dao Ting demi aku, dan jika dia tidak pergi ke Dao Ting, dia tidak akan mati, kan? Linzi menatap Mileye, dia mengepalkan tangannya erat-erat, air mata keluar dari matanya, iya, memang karena kamu, ini kamu. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan mati. Sambil berbicara, dia tiba-tiba berlutut di depan mayat Saphira Mu. Dia mencengkeram Saphira Mu erat-erat, dan menangis dengan keras, dasar bodoh. Aku sudah lama mengatakan padamu bahwa kamu tidak usah peduli dengan urusannya, tapi kamu tidak mau mendengarkan, dia adalah orang yang menyebabkan bencana. Di samping, mata Mileye kosong, seolah-olah kehilangan jiwanya, dua garis cairan bening terus berjatuhan di wajahnya. Linzi tiba-tiba menatap Mileye, dia menatap Mileye, apakah kamu tahu mengapa dia pergi ke Dao Ting? Karena dia ingin mengulur waktu untukmu. Dan sekarang,
dia berjuang selama setengah tahun untukmu. Jika itu bukan untukmu, meskipun dia akan terluka parah oleh serangan balasan, dia tidak akan mati. Itu semua karena kamu membunuhnya. Mileye memeluk Saveramu dengan erat. Hidup akan lebih buruk daripada kematian. Maafkan aku, maafkan aku. Lindsay ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, rambut hitam Mileye mulai memutih sedikit demi sedikit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, rambut hitam Mileye menjadi seputih salju. Melihat pemandangan ini, Lindsay tercengang, lalu diam saja. Saat ini, Mileye tiba-tiba mengangkat Saveramu. Dia dengan lembut membelai rambut acak-acakan Saveramu dan menyeringai, "Kak Savera, ayo pulang. Kembali ke alam semesta 5 dimensi." Mileye menggendong tubuh Saveramu dan berjalan turun. Mileye membawa tubuh Saveramu ke langit berbintang alam semesta 5 dimensi. Setelah tiba di alam semesta 5 dimensi, tubuh Saveramu berangsur-angsur menjadi tidak nyata. Sebuah kekuatan terpancar dari tubuhnya, dan akhirnya tersebar seperti angin sepoi-sepoi antara langit dan bumi. Itulah besarnya kekuatan jiwa dari Saveramu. Mileye ingin merebutnya, tetapi tidak berhasil sama sekali, bahkan dengan pedang penakluk jiwa. Dalam kata jiwani, jiwa ini telah pergi. Setelah jiwa Saveramu tersebar di antara langit dan bumi, tubuhnya tiba-tiba berubah, dan akhirnya, Saveramu di pelukan Mileye berubah menjadi anak kucing putih bersih. Melihat pemandangan ini, Mileye tertegun. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Saveramu sangat menyukai ikan. Mileye membawa Saveramu ke langit berbintang di mana dia sering memanggang ikan. Di sini sangat sepi. Dia menempatkan tubuh utama Saveramu di langit berbintang. Dalam posisi ini, dia bisa melihat alam semesta 5 dimensi di bawah. Terkubur di langit berbintang, jiwanya kembali ke surga dan bumi. Mileye hanya menatap Saveramu seperti itu, dan setelah sekian lama, dia berkata sambil tersenyum, "Kak Savera, istirahatlah yang baik." Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Dia tidak kembali alam semesta 5 dimensi. Lindsay berkata dengan gemetar, "Mau kemana kamu?" Mileye bahkan tidak melihat ke belakang. Lindsay hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah benda hitam tiba-tiba jatuh di depannya. Menara penjara alam. Mileye meninggalkan menara penjara alam. Apa yang akan dia lakukan? Lindsay sedikit bingung. Kali ini, suara kakak tertua tiba-tiba terdengar di menara penjara alam. Gawat. Dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Hentikan dia. Lindsay tercengang, lalu segera mengejarnya, tapi Mileye sudah menghilang ke langit berbintang. Lindsay berteriak ke langit berbintang, "Kamu akan mati." Jauh di langit berbintang, sebuah suara terdengar perlahan, "Kalau begitu biarkan saja aku mati." Mileye datang lagi ke gerbang langit, masing-masing membawa pedang. Begitu Mileye tiba di depan gerbang langit, Jared muncul di depannya. Jared menatap Mileye yang berambut putih dan menggelengkan kepalanya, "Tindakan bodoh. Apakah kamu tidak mendengar kalau balas dendam, 10 tahun pun masih bisa? Sekarang datang ke sini, tindakan ini sangat bodoh." 10 tahun. Mileye berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa menunggu selama itu." Begitu dia selesai bicara, aura merah darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bam! Dalam sekejap, seluruh langit di atas gerbang langit berubah menjadi merah darah. Garis darah diaktifkan. Saat ini, Mileye benar-benar memasuki keadaan iblis gila. Kali ini, dia tidak mengandalkan roh pedang. Membunuh. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Mileye. Setelah dia sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis darah,
roh pedang di tangannya juga berubah menjadi merah darah saat ini. Biasanya, dia tidak bisa mengerahkan kekuatan roh pedang, tapi setelah garis darah diaktifkan, dia bisa mengerahkan setidaknya 30% kekuatan roh pedang. Pedang ini, semakin gila pemiliknya, akan semakin kuat. Melihat aura di tubuh Mileye melonjak, Jared sedikit mengernyit, kekuatan garis darah ini sedikit di luar dugaannya. Saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di depan Mileye. Itu adalah Jenderal Dewa Nathan. Melihat Mileye yang terlihat seperti manusia berdarah, Nathan perlahan mengerutkan kening. Pada saat ini, Mileye membuatnya merasakan bahaya. Semakin kuat niat pembunuhan, semakin kuat kekuatan garis darahnya. Mileye yang sekarang, niat pembunuhan tidak pernah sekuat ini. Membunuh. Saat ini, di benak Mileye, hanya tersisa niat pembunuhan. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan di kejauhan, Nathan itu sedikit menyipitkan matanya, dan menusuk dengan tombak. Bam! Cahaya berdarah tiba-tiba meledak dari lokasi, dan dalam sekejap, Nathan mundur ratusan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, tembiang perang di tangannya tiba-tiba pecah. Melihat pemandangan ini, Jared sedikit mengernyit. Di kejauhan, Nathan itu menatap Mileye dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya. Saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, "Bunuh." Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba datang di depan Nathan. Nathan menyipitkan matanya sedikit, dan memblokirnya dengan tombak horizontal. Bam! Suara ledakan bergema, Nathan mundur ribuan kaki jauhnya, dan kali ini, tembiang perang di tangannya sudah terpotong-potong. Nathan menatap Mileye, dan akhirnya, matanya tertuju pada pedang di tangan Mileye. "Pedang apa ini? Bisa menghancurkan tombakku." Saat ini, Mileye sudah menghilang di tempat lagi. Bola mata Nathan tiba-tiba menyusut, dia mengepalkan tangan kanannya, dan kemudian meninju dengan keras. Saat dia meninju, ruang hampa di depannya langsung berubah menjadi pusaran aneh. Di tengah pusaran, kekuatan yang menghancurkan dunia menyebar, dan itu mengeraskan cahaya pedang berdarah Mileye. Bam! Cahaya berdarah tiba-tiba meletus di depan gerbang langit, dan segera setelah itu, sesosok tubuh mundur dengan kasar. Orang ini adalah Nathan. Tapi Nathan, yang mundur dengan kasar belum sempat berhenti, Mileye sudah menebas dengan pedangnya lagi. Ekspresi keganasan melintas di mata Nathan, dia mengepalkan tangannya, dan kemudian membanting ke depan. Bam! Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan Nathan itu langsung mundur. Pada saat ini, kekuatannya langsung ditekan oleh kekuatan garis darah Mileye dan kekuatan pedang Tao. Melihat pemandangan ini, wajah Jared di kejauhan menjadi gelap. Dia menemukan bahwa aura Mileye semakin kuat. Apa kekuatan garis darah ini? Pada saat itu, Mileye di kejauhan tiba-tiba menghilang dengan pedang darah. Wajah Jared berubah drastis, dia buru-buru berkata, "Hati-hati." Di sisi lain, Nathan sepertinya merasakan sesuatu, bola matanya tiba-tiba menyusut menjadi bentuk seperti jarum. Lengannya tiba-tiba bergerak ke depan, dan kekuatan yang dahsyat keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi. Menggunakan pertahanan sebagai serangan. Pada saat ini, dua kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Domain pedang dan domain darah. Saat ini domain pedang dan domain darah sudah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, terutama domain darah. Setelah Mileye mengaktifkan kekuatan garis darah, domain darah juga sangat kuat. Gumpalan cahaya pedang berwarna darah tiba-tiba menebas dari medan darah. Ces! Kekuatan yang dilepaskan oleh Nathan langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Pada saat yang sama,
pedang Mileye langsung memotong bagian atas kepala Nathan, dan tubuh Nathan langsung terpotong menjadi dua. Saat jiwa Nathan hendak melarikan diri, pedang di tangan Mileye berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Pedang penakluk jiwa langsung tenggelam ke dalam alis jiwa Nathan. Bam! Jiwa kuat Nathan langsung terserap. Satu pedang memotong tubuh fisik. Satu pedang menghancurkan jiwa. Mileye menggerakkan tangan kanannya, dan pedang penakluk jiwa terbang kembali ke tangannya. Dia bergegas menuju gerbang langit tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, ada lautan darah. Niat pembunuhan muncul, membunuh seluruh dunia. Tidak ada kegilaan, hidup akan sia-sia. Bersambung.